jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi di kesempatan kali ini kita akan masuk ke segmen tanya saham atau bincang saham, teman-teman. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk di channel kita soal pertanyaan dasar mengenai teknik investasi saham atau cara investasi saham dari nol sampai bagaimana menjual saham itu dan kemudian menghasilkan keuntungan dari saham. Jadi teman-teman, di segmen ini saya akan membacakan satu persatu dari pertanyaan teman-teman soal salah satu konten yang pernah kita publish, yaitu cara membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membacakan satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang masuk di konten cara membeli saham di Bursa Efek. Oke teman-teman, kita mulai saja. Oke, kita mulai dari pertanyaan Cahyo. Tanya bos, cut loss itu perlu nggak? Nah, ini juga sudah pernah saya jelaskan teman-teman. Jadi cut loss itu salah satu strategi investasi saham yang tidak boleh tidak dilakukan. Dalam artian, semua investor saham kalau sudah berani masuk ke dunia investasi saham, maka dia harus tahu teknik cut loss dan harus bisa melakukan cut loss. Karena apa? Karena dalam investasi saham terkadang kita melakukan analisis yang sudah cukup matang sekali. Bahkan orang sekelas Warren Buffett pun, kalau dia sudah melakukan analisis kemudian dia salah mengambil keputusan, maka dia juga akan melakukan cut loss. Jadi siapapun orangnya, mau dia pemula ataupun sudah profesional, itu pasti akan melakukan cut loss. Nah, kemudian kita lihat pertanyaan dari Igar Nurdiansah. Itu kalau saham lagi turun, uang kita hangus atau tetap masih ada? Nah, ini pertanyaan yang buat teman-teman yang mungkin belum pernah investasi saham sama sekali, baru mau mulai buat akun. Nah, kalau misalnya kita sudah beli saham, kemudian saham teman-teman itu turun misalnya 10%, 20%, maka uang kita baru akan berkurang nilainya kalau kita menjual sahamnya. Tapi kalau kita misalnya tetap menahan saham itu dan kemudian misalnya saham itu berbalik arah, dalam artian dia naik kembali, maka kita tidak akan mengalami pengurangan nilai investasi sama sekali. Jadi nilai uang kita tetap akan sama, hanya nilai dari sahamnya yang turun. Dan kalau kita tidak menjual, itu tidak akan terjadi kerugian. Dalam artian kita belum merealisasikan cut loss tersebut, maka belum ada kerugian. Tapi dari pertanyaan yang tadi teman-teman, cut loss kalau tidak kita lakukan, sedangkan saham itu misalnya perusahaannya akan bangkrut, maka bisa jadi kita akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Nah, itu pertanyaannya teman-teman, jawabannya maksud saya. Kemudian Kak, kalau mau buy atau beli saham itu jam kerja ya? Nah, ini pertanyaan dari Repen Bastar. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau beli saham, maka trading saham itu sudah ada jam tradingnya. Jadi sudah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Di masa normal itu antara jam 9 pagi sampai jam 12 kurang beberapa menit, jam 12. Tapi di dalam kondisi tertentu terkadang Bursa Efek itu bisa merubah jam kerjanya. Jadi untuk perdagangan saham itu biasanya ada 2 sesi. Jadi sesi pertama mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 kurang sedikit. Kemudian lanjut lagi di jam
jam 1.30 sampai jam 4 teman-teman. Tapi dia tidak persis jam 4, jadi ada beberapa menit sebelumnya itu bursa sudah tidak bisa menerima transaksi, baik transaksi jual maupun transaksi beli teman-teman. Nah kemudian dari HCN4, data-datanya didapat dari mana? Ini maksudnya mungkin data-data analisis teman-teman. Nah kalau data analisis itu teman-teman bisa cari di situs idx.co.id. Jadi teman-teman download dulu laporan keuangannya. Tapi untuk analisis yang lebih dalam, teman-teman juga harus bisa menggunakan sumber data yang lain. Misalnya situs yang khusus membahas soal saham atau ekonomi, misalnya di bisnis.com atau kontan.co.id atau kontan.com. Nah teman-teman bisa cari data di situ. Selain itu, tempat memperoleh data yang baik itu salah satunya di situs perusahaan tersebut. Jadi teman-teman bisa cek laporan tahunannya atau cek langsung laporan keuangannya, bisa download di situ ataupun download di situs IDX. Tapi sebenarnya dalam melakukan analisis itu teman-teman jangan terpaku pada satu sumber. Terkadang satu saham itu sumber datanya bisa berbeda. Terkadang kita bisa masuk ke forum, grup, dan sebagainya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari Awel 4515. Om, kalau kita menjual saham yang sudah kita beli, apakah ada yang nggak mau beli saham yang kita jual? Aku pemula nggak tahu, sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan. Nah ini pertanyaan sederhana, tapi buat yang belum pernah trading sama sekali terkadang sulit juga untuk tahu ini. Jadi saya perlu sampaikan. Jadi teman-teman, kalau kita trading saham di bursa efek itu ada yang namanya saham liquid dan saham yang tidak liquid. Saham yang liquid itu biasanya di saham-saham pemerintah, kemudian saham blue chip, saham-saham yang nilai kapitalisasi pasarnya itu tinggi. Jadi kapitalisasi pasar itu teman-teman, cara menghitungnya simpel sekali. Jadi hitung berapa jumlah lembar sahamnya kali dengan harga sahamnya di pasar saat ini. Nah itu kapitalisasi pasarnya. Semakin tinggi kapitalisasi pasarnya, itu semakin mudah ditransaksikan, dalam artian semakin liquid. Tapi ada juga saham-saham yang memang tidak liquid, tapi untuk menjualnya tetap mudah. Jadi caranya biar teman-teman tahu mudah menjual saham tersebut atau tidak, itu lihat di pergerakan transaksinya, bisa lewat Google, bisa Yahoo Finance. Kalau grafiknya datar dalam beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan, maka biasanya saham tersebut kalau sudah dibeli biasanya sulit untuk dijual kembali. Tapi selama itu kita beli saham dari perusahaan yang besar, saham yang liquid, kapitalisasinya besar, pasti akan mudah. Saya sendiri selama trading saham hampir tidak pernah rasanya kalau menjual saham kemudian tidak ada yang membeli. Itu biasanya terjadi di saham-saham. Kalau teman-teman beli saham di harga Rp50 di harga terendahnya, itu biasanya sulit untuk menjualnya. Jadi untuk yang pemula itu biasanya saya sarankan jangan membeli saham yang ada di harga terendahnya, yaitu di harga Rp50 per lembar. Nah kemudian Bang mau tanya, kalau kita beli saham satu lot, itu kita tiap bulan harus nabung apa gimana? Nah ini juga banyak yang tanyakan. Jadi bukan cuma di konten cara membeli saham ini. Ini pertanyaan dari Bayu Suli Setiawan. Nah ini pertanyaan teman-teman. Jadi kalau kita beli saham itu minimal belinya per lot. Jadi per lot itu satu lot ada 100 lembar. Taruhlah kalau harga saham di bursa itu yang terendah yang saat ini adalah Rp50 per lembar, maka tinggal kalikan 100 ditambah bid tradingnya. Kalau di Mandiri Sekuritas bid trading itu berapapun, kalau misalnya dia tidak sampai dengan batas tertentu, maka dia tetap kena trading minimal Rp5.000. Jadi buat teman-teman, kalau pertanyaannya
apakah kalau kita beli satu lot tiap bulan harus nabung saham? Jadi itu tidak mesti teman-teman, karena ini adalah investasi mandiri. Kapanpun kita mau beli, atau misalnya kita tidak beli saham selama setahun penuh, itu tetap bisa. Jadi itu tergantung deposit kita berapa, kemudian kita mau trading berapa, dan kapanpun kita mau jual, mau beli itu bisa. Jadi tidak ada waktunya selama jam perdagangan saham itu kita lakukan di jam bursa buka, seperti yang kita jelaskan di pertanyaan-pertanyaan pertama tadi. Nah kemudian Mas bingung, keuntungan beli saham apa ya Mas? Apa kita ikut menikmati langsung jika perusahaan itu tambah maju atau gimana? Nah ini pertanyaan dari Anang Nugi. Jadi begini, kalau teman-teman beli saham itu ada dua keuntungannya. Keuntungan pertama itu kita dapat keuntungan berupa capital gain. Jadi capital gain itu sama aja teman-teman, misalnya jualan barang beli 500 rupiah, kemudian teman-teman jual 1000 rupiah, maka selisihnya itu selisih antara nilai beli dengan nilai jual, itulah yang namanya capital gain dalam saham. Jadi teman-teman misalnya beli satu lot saham, kemudian menghabiskan dana sekitar misalnya 1 juta, kemudian naik misalnya 20%, teman-teman jual dan total dana yang terkumpul itu 1.200.000, maka 200.000 itu adalah capital gain-nya. Nah keuntungan yang kedua, kalau teman-teman beli saham itu bisa dapat namanya dividen. Nah dividen itu kita dapat sekali setahun. Tapi ada yang perlu teman-teman ketahui, bahwa dividen itu tidak perlu harus menunggu 1 tahun. Misalnya kita harus beli sahamnya dulu selama 1 tahun. Tapi ada yang menarik dalam investasi saham, ada namanya istilah pundet. Jadi pundet itu waktu penentuan siapa saja yang memegang atau sudah membeli saham tersebut di hari tersebut, maka dia akan dapat dividen dari saham tersebut. Misalnya kita beli di tanggal 30, sedangkan pundetnya di tanggal 30, maka kalau misalnya kita beli pas hari itu saja dan kemudian kita jual hari besoknya, maka itu kita tetap akan dapat dividen. Jadi semudah itu mendapat dividen, hanya nilainya mungkin tidak sebesar deposito teman-teman, jadi antara 1-5%, tapi ada yang lebih, ada yang kurang dari itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Mas, berarti kita bisa dapat duit ya kalau kita jual saham? Ini pertanyaan dari Pramono Aji. Nah, ini sebenarnya sederhana. Kalau kita jual saham, ya jelas kita dapat duit, tapi tergantung berapa jumlah lembar saham yang kita jual, berapa lot saham yang kita jual. Nah, itu jumlah uang yang akan kita dapat, tapi itu tidak langsung masuk ke rekening kita. Itu akan masuk dulu ke rekening akun trading kita. Nanti kemudian misalnya teman-teman butuh, bisa ditarik ke rekening pribadi teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Diva ART. Maaf kalau mau beli saham di beberapa perusahaan, apa harus daftar ke kantor sekuritas satu-satu, atau apa cukup di satu tempat sekuritas saja, dan itu bisa buat beli saham di beberapa perusahaan? Jadi maksudnya pertanyaan ini, apa kalau kita misalnya mau beli saham, misalnya saham Bank BCA, terus apa kita harus buka akun di perusahaan sekuritas lain untuk membeli saham yang lainnya? Jawabannya tidak. Jadi teman-teman, cukup satu akun trading itu bisa beli bermacam-macam saham di bursa efek, bursa saham bank, kemudian saham konsumer dan sebagainya. Jadi ada kurang lebih dari 600 saham di bursa efek yang bisa teman-teman pilih. Tapi dengan syarat harus lakukan analisis yang mendalam dulu sebelum memutuskan untuk membeli saham. Kemudian aplikasinya apa ya Kak? Dari Muhammad Gusti. Jadi kalau kita mau beli saham, teman-teman ini harus tahu
hampir semua perusahaan sekuritas itu sudah menyediakan aplikasi. Jadi kita bisa memilih, bisa menggunakan web langsung, atau menggunakan aplikasi web, atau menggunakan aplikasi di smartphone, misalnya BNI Sekuritas, kemudian BCA Sekuritas, kemudian Mandiri Sekuritas, itu semua sudah menyediakan fasilitasnya. Jadi kalau pertanyaannya aplikasinya apa, lebih tepatnya daftarnya di mana? Jadi teman-teman daftar dulu di perusahaan sekuritas, silahkan searching di Google perusahaan sekuritas apa saja, atau lihat di situs IDX, kemudian teman-teman pilih, dan baru kemudian trading saham di situ. Jadi tidak aplikasinya ya tergantung teman-teman pilih perusahaan sekuritas apa. Kemudian saham syariah apa yang kita bisa invest. Nah, untuk saham syariah itu saya sudah buat kontennya teman-teman, tempat beli saham syariah, mungkin bisa teman-teman lihat di pojok kiri atau kanan ya. Nah, kemudian dari YouLife, kalau mau nabung saham itu maksudnya gimana ya? Jadi teman-teman, ini ada banyak istilah ya, nabung saham, kemudian investasi saham, trading saham, itu pada dasarnya hampir semua sama saja. Jadi itu sama, transaksi jual beli saham. Hanya saja bedanya kalau trading itu cenderung di investasi yang tidak terlalu panjang durasinya. Jadi teman-teman kalau sebut nabung saham, biasanya orang yang nabung saham itu bisa dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang. Jadi bisa di atas 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, atau bahkan lebih lama dari itu. Hanya bedanya kalau trading itu cenderung ada orang yang mengartikan kalau trading itu bisa waktunya cukup singkat. Kadang ada yang dalam jangka waktu harian, mingguan, bahkan ada yang dalam hitungan jam saja bisa melakukan jual beli saham di saham yang sama. Kemudian dari Tokopedia, Bang, untuk ACC transaksinya harus nunggu berapa hari? 1 hari langsung ACC atau nunggu sampai 2-3 hari kerja? Jadi kalau kita investasi saham teman-teman, hari ini atau bahkan di menit ini kita beli, kalau misalnya sudah sesuai dengan antara harga beli kita dengan harga penawaran dari si pemilik saham, maka pada saat itu juga sudah bisa langsung masuk ke portofolio kita atau daftar list saham yang kita miliki. Jadi itu tidak menunggu beberapa hari. Hanya saja proses transaksi dalam artian dana itu masuk ke rekening si pemilik saham, itu ada prosesnya bisa antara 1-3 hari teman-teman. Tapi itu bukan proses pemindahan sahamnya. Tapi kalau proses pemindahan sahamnya dalam hitungan menit, itu sudah bisa berpindah ke portofolio saham kita teman-teman. Kemudian Mas, kalau kita punya saham minoritas terus perusahaannya merugi, apakah saya juga terkena beban kerugian atau harus keluar uang untuk kerugiannya? Nah, pertanyaan ini teman-teman, jadi misalnya sebuah perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek dan kita beli sahamnya, kemudian dia bangkrut misalnya, maka sistemnya biasanya yang akan mendapat bagi-bagi jatah, dalam artian investor yang dapat bagian setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Jadi misalnya perusahaan punya utang ke si A, si B, si C, itu akan dilunasi dulu. Kalau ada sisanya itu baru akan dibagikan ke investor. Tapi biasanya itu untuk pemegang saham minoritas itu biasanya posisinya paling akhir. Jadi itu akan menyesuaikan apa ada sisa yang bisa dibagi ke pemilik saham atau tidak. Nah, makanya teman-teman dalam investasi saham, analisis saham itu penting sekali dilakukan. Jadi jangan pernah beli saham tanpa analisis, sekalipun itu analisis yang sederhana sekali. Misalnya teman-teman lihat valuasinya murah atau tidak, kemudian perusahaannya sedang untung atau tidak, itu baru kemudian teman-teman putuskan untuk membeli saham. Kemudian
punya saham itu dapat dividennya bagaimana? Mohon pencerahan. Ini dari M. Ali Imron. Jadi teman-teman, saya sudah jelaskan tadi. Jadi sederhananya, teman-teman mau dapat dividen saham tidak perlu menunggu 1 tahun. Begitu perusahaan mengumumkan bahwa hari date-nya, hari penentuan saham, siapa saja investor yang berhak mendapatkan dividen, maka kalau teman-teman beli di hari tersebut, pas hari itu saja, maka teman-teman akan tercatat mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut, sekalipun besoknya langsung dijual saham, jadi tetap akan mendapat dividen. Kemudian berapa lama dari pendaftaran Mandiri Sekuritas bisa langsung beli sahamnya? Nah, ini sudah saya jawab teman-teman. Ini pertanyaan dari Aryas Made. Biasanya itu antara 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau misalnya dalam 1 bulan teman-teman belum dapat PIN dan sebagainya, itu kalau bisa telepon langsung ke bagian adminnya. Kemudian jika belum bekerja dan belum punya NPWP, apa bisa membuat akun di perusahaan sekuritas? Bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya belum kerja tetap bisa, belum punya NPWP, itu bisa buat surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Kemudian kita sudah selesai teman-teman. Jadi konten soal cara membeli saham bagi pemula yang pernah saya publish, pertanyaan-pertanyaannya sudah kita jawab semua teman-teman. Di segmen tanya saham selanjutnya atau kuncian saham, jadi ini semacam Q&A tapi simple teman-teman. Jadi kita cuma baca pertanyaan-pertanyaan dari konten kita sendiri. Dan untuk selanjutnya di segmen tanya saham, kita akan bahas soal nabung saham teman-teman. Jadi pertanyaan terkait semua soal nabung saham yang dasar-dasar itu akan kita jawab di konten tersebut. Untuk itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa berkunjung ke bloganalis.co.id. Oke teman-teman, mungkin itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.